perizinan sistem order, yang di dalam jual beli sistem pesanan atau sistem order itu ada dua akad atau ada dua transaksi yang kita akan bahas. Yang pertama adalah transaksi salam atau dalam bahasa fikih dikenal dengan bai'us salam. Yang kedua ada bai'ul istisna, ada jual beli istisna, dua-duanya adalah jual beli salam. Baik, sebelum kita membahas tentang jual beli salam, kita akan melakukan review terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Di awal di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Jual beli. Tentang jual beli. Dalam jual beli itu apa saja yang harus ada atau rukun dalam jual beli itu apa saja? Ada pembeli, ada penjual, ada harga, kemudian ada barang. Itu adalah syarat, adalah rukun dari jual beli. Nah, kita membeli barang itu yang sesuai dengan keinginan dan spesifikasi kita. Kenapa seperti itu? Ya, misalkan kita ingin mendapatkan barang itu yang diinginkan atau sesuai dengan kriteria. Kira-kira ini ada nggak barang yang sesuai dengan kriteria dan keinginan kita begitu? Pasti ada. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan jual beli salam atau jual beli istisna. Baik, kemudian dalam pembelajaran ini kita akan nanti dalam pembelajaran jual beli salam kita akan melaksanakan nanti saya akan menjelaskan beberapa poin penting terkait dengan apa itu salam dan apa itu istisna, karena dua-duanya ini sama-sama jual beli pesanan, jual beli yang barangnya itu belum ada. Dan kriteria atau spesifikasi itu kita yang menentukan. Nanti kita akan belajar mana yang masuk kategori salam, mana yang masuk kategori istisna. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan diskusi. Silakan bagi kelompok yang waktunya presentasi hari ini, silakan nanti menjelaskan dan kita akan berdiskusi bersama. Nah, setelah itu kita akan melaksanakan untuk membahas tentang jual beli secara online yang dalam fikih itu menggunakan salam. Nanti kita pakai metode reading atau bagaimana nanti saya akan memberikan bacaan untuk dipelajari. Kemudian saya akan bertanya terkait dengan materi itu. Kemudian apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita, tujuan dari materi ini, bahwa jual beli salam ini maka setiap mahasiswa nanti mampu menguasai paling tidak ketika kita belajar tentang apa itu salam, apa itu istisna, kita sudah bisa mengidentifikasi mana nanti akad yang masuk kategori salam, mana akad yang masuk kategori istisna. Tentu selama kita bertransaksi pasti kita ingin mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan kita. Terutama misalkan baju, begitu ya. Baju itu kalau nggak sesuai gimana? Kecewa atau tidak sesuai dengan stylenya, begitu. Saya itu pengennya kalau baju ya seperti ini. Nah, itu masuk kategori salam. Atau nanti bisa kita masuk ke istisna. Maka itu kita mempelajari secara konsep awal, konsep dasar dari salam dan istisna. Yang kedua, setiap mahasiswa akan mampu menganalisis bahwa transaksi itu sekarang sudah berkembang, apalagi di era sekarang yang disebut sebagai era digital begitu. Semua berbasis media, teknologi. Bahkan setiap pembelian atau kita mau bertransaksi itu kita memanfaatkan
teknologi, terutama untuk beli yang online. Kira-kira ini teman-teman pasti sudah banyak yang melakukan jual beli secara online itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setiap mahasiswa nanti diharapkan mampu memberikan pemecahan masalah, penyelesaian masalah terkait dengan transaksi atau akad dalam jual beli online yang dalam fikih dikenal dengan jual beli saham. Nah, itu terkait dengan tujuan pembelajaran selama kita belajar tentang mata kuliah fikih muamalah, terutama pada materi baik salam dan baik istisna. Baik, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang jual beli salam dan istisna, atau dalam bahasa fikih dikenal dengan baik salam dan baik istisna. Sebelum sesi diskusi, nanti ada salah satu kelompok yang menyampaikan materi, saya perlu memaparkan terkait dengan konsep dasar tentang apa yang disebut jual beli salam dan jual beli istisna. Sebelum kita membahas tentang apa yang disebut jual beli salam, ada 3 pertanyaan yang ini bisa kita gunakan untuk mengawali bagaimana kita memahami apa itu salam. Pernahkah kita membeli barang yang sesuai dengan kriteria atau spesifikasi kita? Pernah, pasti pernah. Apa yang biasanya kita beli sesuai dengan keinginan atau kriteria kita? Baju, kemudian kamu pernah beli apa? Sepatu. Oke. Ada lagi yang lain? Ada mobil. Oke, ada mobil sesuai dengan inden dulu kalau mobil ya. Oke, kemudian kita berpikir bahwa kalau kita membeli barang sesuai dengan kriteria, sesuai dengan spesifikasi kita, kira-kira akad apa yang digunakan? Salam. Akad salam. Bisa salam, bisa istisna. Kemudian secara fikih kita akan mempelajari bagaimana hukumnya. Berikan pemahaman secara sistematis bagaimana membahas tentang salam. Yang pertama, membahas segala sesuatu itu selalu diawali dengan definisi, takrif. Yang pertama, definisi salam menurut bahasa atau lughawi, secara lugahnya. Ada yang menyebutkan salam itu dengan istilah salam, ada yang menyebutkan salam dengan salaf atau as-salafu, yang secara bahasa artinya apa? Mendahulukan. Atau ada yang memberikan makna al-ibta'u atau memberikan sesuatu. Maka kalau kita lihat secara lughawi, yang disebut salam berarti bisa dimaknai dengan mendahulukan pembayaran, kemudian barang diserahkan di akhir. Jadi bayar dulu, baru kemudian barang itu diserahkan pada tempo atau niat. Dan Hanafilah dan terakhir dari Malikiyah mempunyai makna yang sebenarnya hampir sama. Maka kita membuat satu kesimpulan. Terus yang dimaksud sebagai akad salam itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Kesimpulannya, akad salam itu akad yang digunakan dalam transaksi jual beli yang dimana barangnya itu diserahkan di kemudian hari dan tulis donor pembayarannya itu dilakukan di awal dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Berarti barangnya di akhir, bayarnya di awal. Ada yang lain, ada yang berbeda pendapat? Silakan. Oke, silakan. Jual beli salam itu saya jual beli barang antara penjual dan pembeli, di mana barang harus sesuai dengan kriteria yang diinginkan, sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah,
di mana barang tersebut itu sudah ada di pasaran, jadi tidak perlu lebihnya lagi. Dan pembayarannya itu dilakukan di awal secara tunai, kemudian barangnya diserahkan ke agen. Oke, bagus. Itu terkait dengan jual beli salam. Dua-duanya sudah benar karena ada ciri akad salam yang tertera dalam definisi tersebut. Yang pertama adalah harganya secara tunai dibayarkan, yang kedua barangnya berada di pasaran, yang ketiga diserahkan di akhir. Itulah salah satu itu sebagai ciri khas dari akad bayi salam. Baik, untuk selanjutnya untuk bisa memperdalam dan menambah wawasan kita terkait dengan jual beli salam, selanjutnya kami persilahkan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan presentasi terkait dengan jual beli salam itu seperti apa, syaratnya seperti apa, dan bagaimana ini yang paling penting, bagaimana salam itu kemudian bisa diimplementasikan atau diterapkan di lembaga keuangan syariah. Karena kita ketahui bahwa salah satu produk jual beli dalam produk pembiayaan, terutama di bank syariah, itu yang paling laris atau yang paling laku selain produk perubahan adalah jual beli bisa salam maupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan terkait dengan bayar salam. Yang pertama, untuk syarat bayar salam akan dijelaskan oleh teman kita. Untuk syarat bayar salam itu yang pertama adalah jenis diketahui, yang kedua sifat yang diketahui, barang apa yang dipesan, kemudian yang kedelapan yaitu jenis barang terdapat di pasaran. Kemudian yang ke-9 yaitu akadnya pasti. Yang ke-10 tempat penyerahan barang jelas. Jadi untuk penyerahan barang itu disepakati di awal tempat mana yang nantinya akan diserahkan. Kemudian yang ke-11 yaitu barang yang dimaksud hendaknya sesuai dengan harganya. Baik, Mbak Valen dan Mbak Tuna, saya persilakan. Mbak Valen terlebih dahulu, mungkin ada pertanyaan. Perkenalkan, saya Putri Valencia. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, apa perbedaan jual beli salam dengan jual beli biasa? Baik. Yang pertama saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Valen, di mana apa perbedaan dari bayar salam dan jual beli biasa. Yang pertama yaitu di jual beli salam, nasabah itu membayarkan harga produknya di awal, sedangkan untuk jual beli biasa, konsumen atau nasabah bisa membayarkan produk tersebut ketika barang tersebut sampai di tangan konsumen. Yang kedua yaitu penjual itu tidak harus memiliki barang. Jadi seperti misalnya produk terbaru dibelinya Mbak Yanis kepada Mbak Valen seperti itu. Baik, mungkin itu penjelasan dari kami kelompok 3. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri untuk dulu untuk kelompok 3. Sudah membahas tentang bagaimana salam, syarat-syaratnya, dan bagaimana salam itu diimplementasikan di lembaga keuangan syariah, terutama di perbankan syariah. Baik, saya memiliki catatan terkait dengan bagaimana salam dikaitkan dengan jual beli pada umumnya, dan bagaimana salam itu diterapkan di lembaga keuangan syariah. Yang pertama yang harus kita cermati bahwa yang namanya salam dengan jual beli biasa, perbedaannya adalah kalau jual beli biasa pembayaran itu bisa dilaksanakan
di awal secara tunai atau diangsur per term, per waktu, atau bisa di akhir secara langsung. Sistemnya juga lebih fleksibel kalau jual beli pada umumnya, sedangkan pada salam itu lebih spesifik, lebih khusus. Jual belinya itu diatur. Salah satu yang diatur dalam jual beli salam itu adalah bahwa pembayaran harus secara tunai di awal transaksi, sedangkan pembayarannya di akhir dengan menyepakati bersama. Nah itu tadi sudah disampaikan oleh kelompok 3 bahwa salam itu harus mendeskripsikan spesifikasi dan kriteria barang, baik itu terkait dengan bagaimana salam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau salam dalam lembaga keuangan, bahwa salam itu berbeda dengan jual beli pada umumnya. Salam memiliki kriteria ciri khusus yang melekat pada transaksi itu sendiri. Baik, sudah disampaikan oleh kelompok 3 dan cukup bagus presentasi kelompok 3, dan pertanyaan-pertanyaan juga sudah direspon dengan bagus, walaupun tadi ada beberapa yang memang belum bisa disempurnakan, tapi tidak apa-apa, itu menjadi pembelajaran dalam kita membangun keilmuan. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana aplikasi salam, jual beli salam itu diterapkan di era modern. Sekarang ini banyak platform jual beli online yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang bahkan masyarakat hampir bisa diakses oleh masyarakat. Baik, saya punya bacaan, ini daftar bacaannya, nanti silahkan dipelajari, dibaca terkait dengan jual beli online atau e-commerce. Silahkan dibagikan ya. Itu ada bacaan tentang jual beli salam yang kemudian diterapkan di dalam transaksi modern dalam e-commerce atau jual beli online. Silahkan dibaca, kira-kira butuh waktu berapa menit? 5 menit? 10 menit atau 15 menit kita sepakati? 10 menit. Oke, silahkan. Materinya dibaca, kita beri waktu 10 menit untuk membaca dan memahami bacaan itu. Nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang sudah saya. Baik, waktu sudah 15 menit. Sudah membaca semua, sudah selesai membacanya? Sudah. Baik, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab untuk bisa mengetahui bagaimana kedalaman dalam membaca. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana e-commerce itu muncul dalam transaksi modern? Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan. E-commerce muncul bersamaan dengan teknologi dan penggunaan internet yang mulai masuk ke Indonesia. Pertumbuhan jumlah pengguna internet di Indonesia mendorong ide untuk mewujudkan e-commerce sebagai solusi keefisienan dalam sebuah perdagangan atau jual beli. Oke, karena pengaruh dari apa tadi? Internet. Baik, ada lagi yang menjawab? Oke, silakan yang menjawab. Silakan. Untuk perahu-perahu yang dimasukkan dalam tradisi Islam itu tidak boleh melakukan boror atau maisir. Tidak boleh boror, tidak boleh maisir. Ada tambahan lain dan selain dua itu? Saya Pak. Selain
melakukan jual beli, lalu ada juga jahala. Oke, ada jahala. Baik, itu yang terlarang dan tidak boleh dilakukan, harus hilang dalam konvensi. Ada maisir, ada woror, ada riba, ada jahala. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 7. Ini sudah kita bahas beberapa pertanyaan dari nomor 1 sampai 8 dan semua jawabannya sudah bagus dan substantif secara makna sudah bagus dan tertangkap semua. Maka bisa dikatakan kita sudah memahami tentang jual beli online atau jual beli saham yang diterapkan dalam jual beli. Baik, selanjutnya saya akan memutar sebuah video terkait dengan jual beli online. Lebih tepatnya adalah bagaimana tahapan seseorang ketika mau membeli barang secara online, baik dari awal ketika memilih barang kemudian sampai akhir. Nah, silakan dilihat videonya dan kemudian nanti di akhir kita akan mencoba mengulas bagaimana kaitannya dengan apa yang sudah kita lalui di kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam jual beli online. Kan sering kita transaksi, terutama di marketplace itu menyediakan diskon setiap bulan, hampir diskonnya itu besar-besar sehingga konsumen itu banyak yang melakukan transaksi. Baik, ini videonya. Ini adalah tahapan bagaimana seseorang memilih barang dalam transaksi jual beli online, dari memilih barang sampai pada bagian setelah barang itu dibayar kemudian dikirimkan, akan sampai diterima di alamat sesuai dengan tujuan masing-masing. Nah, sekarang kita berpikir, kita analisis dalam transaksi jual beli online seperti ini yang sangat mungkin terjadi. Bagaimana ketika ternyata barang yang sudah dibeli, sudah dipesan, ternyata ketika dikirimkan barangnya tidak sesuai atau tidak seperti pada kriteria atau spesifikasi yang diinginkan. Padahal konsumen itu memperoleh hak untuk dilindungi, memperoleh perlindungan konsumen, dan memperoleh hak untuk mendapatkan barang yang sesuai. Bagaimana tanggapan terkait dengan hal tersebut yang sudah kita mungkin sudah ada pengalaman atau hal yang sudah dilalui terkait dengan jual beli online? Silakan. Ya, silakan gimana? Mbak Yanis gimana? Silakan. Maka boleh dilakukan yaitu untuk memilih apakah transaksi bisa dilanjutkan atau membatalkan. Dilanjutkan itu bisa diganti. Oke, berarti ada fitur, apa ada fiturnya ya? Ada fiturnya yang bisa digunakan untuk pengembalian. Atau ada pendapat lain bagaimana sih ketika ternyata barang itu yang dikirimkan ternyata tidak sesuai? Silakan.
Kalau ada yang lain terkait dengan ya, silakan tuan. Kalau saya menghubungi dari call center e-commerce mengenai adanya tidak sesuai dengan barang yang diterima. Oke, berarti ada layanan pengaduan. Baik, ini adalah kalau kita lihat bagaimana pencegahan, lebih tepatnya pencegahan bagaimana transaksi itu tidak merugikan konsumen, terutama pihak yang paling merasa dirugikan itu biasanya adalah dari pihak konsumen. Baik, setelah kita melihat video ini, nanti akan saya share terkait dengan kuis. Nah, kuis ini berkaitan dengan jual beli online ini sudah saya kirim linknya, silahkan dibuka menggunakan HP masing-masing, silahkan diakses dan dijawab beberapa pertanyaan. Sudah bisa dibuka ya kuisnya ya? Oke, sudah, silahkan itu dikerjakan sesuai dengan perintahnya. Baik, kita sudah belajar tentang bagaimana salam, definisinya, kemudian syarat-syaratnya, kemudian bagaimana implementasinya di lembaga keuangan syariah, terutama di perbankan, sampai bagaimana akad salam dan istisna itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam bisnis online maupun di dalam bisnis keseharian kita dalam hidup sehari-hari. Baik, nah di antara platform itu pasti ada yang sering kita gunakan, sering kali kita gunakan. Nah, bagaimana ketika barang yang kita terima dari platform e-commerce atau marketplace yang kita beli itu ternyata barangnya itu tidak sesuai. Tidak sesuainya di mana? Tidak sesuainya ada dua kemungkinan. Bisa saja tidak sesuai itu karena barangnya ternyata lebih bagus secara kualitas, atau yang kedua ini yang biasanya banyak ditemui, kualitas barangnya ternyata buruk, jauh lebih buruk daripada standarnya. Bagaimana kalau kondisinya seperti itu? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Silakan. Kalau menurut saya, apabila kualitas yang diterima itu lebih bagus, itu dari pihak penjual tidak boleh menaikkan harga. Tetapi apabila kualitas yang didapat oleh pembeli itu lebih rendah, itu penjual harus mengadakan atau memberikan barang yang sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli tersebut. Baik, berarti penjual kalau barangnya lebih buruk wajib mengadakan, menyediakan barang sesuai dengan. Kalau ternyata kualitas lebih bagus, tidak boleh berarti menaikkan, tidak boleh menuntut konsumen untuk bayar lebih. Oke, bagus jawabannya. Baik, untuk selanjutnya bahwa materi hari ini sudah selesai. Kemudian untuk selanjutnya saya akan memberikan tugas. Silahkan tugasnya adalah silahkan mencari jurnal atau artikel yang sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu tentang jual beli, salam dan istisna. Silahkan mencari satu jurnal saja, kemudian silahkan di review, kemudian hasilnya silahkan diumumkan pada minggu yang akan datang. Baik, demikian kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua, dan saya menyampaikan kepada semuanya saja bahwa ketika kita belajar pasti ada hal yang melelahkan begitu. Ketika hal yang melelahkan itu kita lalui, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang bisa memberikan manfaat untuk kita, dan manfaat itu bisa saja kita dapatkan nanti di hari yang akan datang atau di tahun-tahun yang akan datang, karena proses yang kita sudah lalui di
era sekarang atau pada waktu sekarang. Baik, kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.